Beastmaster terhebat. Bab 951. Di dalam alam dimensi tingkat ke-10, di sebuah gua berbatu di tepi laut, Li Qian segera mengakses panel tugas dalam pikirannya. Tugas 1, transformasi bebas antara tubuh mekanik hewan peliharaan dan tubuh daging dan darah. Kemajuan tugas saat ini 48%. Ya, tugas ini telah berlangsung lama, dan kemajuannya hanya 48%, bahkan belum mencapai 50%. Ini sungguh sedikit mengecewakan. Namun, tidak ada yang dapat kita lakukan. Tugas ini memang terlalu sulit. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa mencoba kesempatan ini, gumam Li Qian dalam hati. Saat dia berbicara, ekspresi ketidakberdayaan dan kepahitan muncul di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, dia memeriksa panel tugas dalam pikirannya lagi dan melihat poin pencapaian yang dimilikinya. 90 poin prestasi adalah suatu keberuntungan. Itu adalah sesuatu yang Li Qian kumpulkan dengan susah payah dalam jangka waktu yang lama, seperti tupai yang menimbun makanan. Dia mendesah dalam-dalam, lalu tanpa ragu lagi, dia langsung menghabiskan seluruh 52 poin pencapaiannya. Tugas 1, transformasi bebas antara tubuh mekanik dan fisik hewan peliharaan. Progres tugas saat ini, 100%. Sudah mengirim tugas. Li Qian tidak langsung menyerah, namun pikirannya melayang dan dia memikirkan banyak hal. Pada saat ini, alasan dia memilih menghabiskan poin prestasi, dan bahkan menghabiskan 52 poin secara langsung, sehingga dia hanya memiliki 38 poin prestasi, adalah karena putus asa belaka. Mengingat kondisi Zero saat ini, dengan hanya satu tubuh mekanik yang tersisa, bahkan jika benar-benar ada celah dimensi yang mengarah ke bidang dimensi tingkat ke-9 di atau di laut yang tidak jauh dari sana, akan mustahil baginya untuk menyeberanginya. Sekalipun mereka cukup beruntung untuk bisa melewatinya, akankah mereka aman saat mencapai dimensi ke-9? Sayangnya tidak. Bahaya yang mereka hadapi tentu lebih kecil dibanding bahaya yang mereka hadapi di alam dimensi tingkat ke-10, tetapi tetap saja itu adalah kesulitan yang tidak sanggup mereka tanggung dengan kondisi mereka saat ini. Dalam situasi ini, Li Qian tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan melihat apakah misi 1 dapat membawa titik balik. Sekarang, dia hanya berharap bahwa Guru Zero telah menyelesaikan transformasi mekanis dan, dalam arti tertentu, dapat dianggap sebagai binatang peliharaan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya berhenti ragu dan memilih untuk menyerah. Saat tugas diserahkan, aliran informasi yang sangat besar tiba-tiba muncul dalam pikiran Li Qian. Dia hanya berdiri di sana, tenggelam dalam pikirannya. Sekitar setengah jam kemudian, dia akhirnya terbangun, dan raut kegembiraan tampak di wajahnya. Tebakannya benar. Keberhasilan menyelesaikan tugas itu ternyata berpengaruh pada Teacher Zero. Selain itu, gabungan sumber daya kelompok tersebut benar-benar memenuhi persyaratan untuk percobaan tersebut. Faktanya, tugas transformasi antara tubuh mekanik hewan peliharaan dan tubuh daging dan darahnya tidak memerlukan bahan-bahan luar biasa dalam jumlah yang sangat tinggi. Yang Anda butuhkan hanyalah batu energi. Tentu saja, persyaratan untuk batu energi ini cukup tinggi. Tidak hanya persyaratan kualitasnya yang tinggi, tetapi atributnya juga harus sesuai dengan kelima elemen. Alasan tugas ini lambat untuk maju adalah karena tugas ini melibatkan area yang pengetahuan saya kurang. Sebelumnya, Li Qian bertanya-tanya mengapa di dunia penjinakan binatang ini terdapat begitu banyak atribut yang berbeda, yang mencakup hampir semua hal di dunia. Namun, anehnya, ia belum pernah mendengar tentang keberadaan atribut Yin dan Yang. Sekarang setelah dia menerima informasi ini, dia akhirnya mengerti apa itu atribut Yin dan atribut Yang. Sebenarnya dia sudah lama memahami sifat Yin dan Yang, tetapi dia dibutakan oleh sehelai daun dan tidak dapat melihat gunung Tai. Yang disebut atribut Yin pada hakikat adalah sistem spiritual, sedangkan yang disebut atribut Yang pada hakikat adalah sistem kehidupan. Atribut Yin mengatur roh dan dapat mensimulasikan semua hal di dunia. Lebih kiasan, artinya mampu membayangkan semua hal di dunia dalam pikiran seseorang. Atribut Yang mengatur tubuh fisik dan dapat menanamkan kekuatan hidup ke semua hal di dunia. Justru karena karakteristik atribut Yin dan Yang inilah maka hewan peliharaan dapat berubah dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah. Tentu saja, transformasi dari tubuh fisik ke tubuh mekanik juga dimungkinkan. Tepat saat Li Qian menyerap informasi ini dan hendak memikirkannya lebih dalam, fluktuasi energi yang familiar tiba-tiba melonjak ke dalam inderanya dari dunia luar. Energi ini, Guru Zero. Li Qian merasakan fluktuasi energi dan langsung bersemangat. Namun, raut wajahnya langsung berubah sangat serius. Ada yang salah. Kenapa fluktuasi energinya begitu kacau? Dilihat dari fluktuasi energi ini saja, Guru Zero jelas tidak dalam kondisi baik saat ini. Tidak, aku harus keluar dan melihatnya. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian langsung meninju karang besar di pintu masuk gua. Bang! Saat tinjunya menghantam karang, getaran keras terdengar. Karang yang tadinya menghalangi jalan masuk, justru tergerak oleh pukulannya, memperlihatkan celah. Bahkan pada bebatuan, beberapa retakan terlihat sudah muncul. Guru Ling. Setelah menyingkirkan batu-batu itu, Li Qian segera melesat keluar dan tak lama kemudian melihat seekor kumbang mekanik raksasa terbang ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Dia merasakan fluktuasi energi Zero pada kumbang mekanik raksasa itu. Cari tempat untuk bersembunyi, kata kumbang mekanik itu, tetapi sebenarnya suara Guru Zero yang keluar. Mendengar ini, Li Qian segera memimpin kumbang mekanik kembali ke padang pasir.
Setelah mundur kembali ke padang pasir, dan menyelam hampir 100 km lebih dalam, pria dan kumbang mekanik itu akhirnya mendarat dan dengan terampil menggali lubang di pasir. Di dalam gua pasir, Li Qian memandang Guru Zero, yang telah kembali ke wujud aslinya tetapi sekarang hanya memiliki setengah tubuh, dan bertanya dengan kaget, bagaimana ini bisa terjadi. Dengan kekuatan Zero, bagaimana dia bisa terluka separah itu? Guru Zero berbaring di dalam gua pasir, terus-menerus mengeluarkan berbagai bagian mekanis dari ruang pribadinya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak. Dia menatap Li Qian, nadanya penuh dengan ketidakberdayaan. Li Qian, kali ini, kita mungkin benar-benar akan mendapat masalah besar. Li Qian segera bertanya, Guru Ling, apa sebenarnya yang terjadi di sana? Situasi yang menyedihkan. Guru Ling menghela napas dan menjelaskan singkat, memang ada celah dimensi di permukaan laut sana, tetapi 3 binatang buas tingkat dewa sedang mengintai di dekatnya, dan fluktuasi energi salah satunya telah mencapai tingkat dewa tingkat menengah. Tentu saja, semua itu tidak penting. Yang benar-benar menyedihkan adalah celah dimensi itu tidak mengarah ke dimensi tingkat ke-9, melainkan ke dimensi tingkat ke-11. Ini. Setelah mendengarkan penjelasan Guru Ling, Li Qian kehilangan kata-kata. Namun, ia segera teringat tugas pertama yang baru saja diselesaikannya dengan mengumpulkan poin prestasi, dan matanya kembali berbinar. Guru Zero, jangan putus asa. Kita masih punya secercah harapan. Bab 952. Di bawah pasir, di dalam gua, Guru Ling mendengarkan kata-kata Li Qian dan ekspresi kebingungan muncul di wajahnya. Pada saat ini, dia merasa benar-benar putus asa. Menurutnya, terjebak di sini berarti kematian pasti bagi mereka berdua. Semua kartu kami telah dimainkan. Selain menunggu kematian tanpa daya, tampaknya yang tersisa hanyalah prospek samar untuk diselamatkan. Namun, jika terjebak di dimensi tingkat ke-10, dalam situasi kritis seperti itu, apakah penyelamatan benar-benar mungkin dilakukan tepat waktu? Guru Ling sama sekali tidak yakin dalam hal ini. Namun, dalam situasi ini, ketika Guru Ling sendiri sudah putus asa, Li Qian angkat bicara dan mengatakan bahwa masih ada secercah harapan. Jadi, pada saat ini, dia benar-benar bingung dari mana datangnya secercah harapan Li Qian. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri dan menunggu pertolongan, bukan? Jika memang begitu, tidak ada bedanya dengan menunggu kematian. Namun, Guru Ling juga tahu bahwa Li Qian bukanlah tipe orang yang suka mengarang cerita atau berbicara omong kosong. Jadi dia langsung ke pokok permasalahan dan bertanya, apa maksudmu? Mengingat hubungan mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Mata Li Qian menunjukkan tekad. Guru Ling, apakah Anda masih ingat kadal raksasa mekanik itu? Maksudmu kadal raksasa mekanik yang terpenjara di alam rahasia Universitas Penjinak Binatang Zonghai? Guru Ling langsung menyadari apa yang dimaksud Li Qian. Li Qian mengangguk. Itu kadal mekanik raksasa yang bisa dengan bebas berubah dari tubuh mekanik menjadi tubuh daging dan darah. Dengan ekspresi gembira di wajahnya, dia melanjutkan, Profesor Ling, Anda harus tahu bahwa saya telah melakukan penelitian di bidang ini selama ini, dan tidak pernah berhenti. Saat Guru Zero mengambil berbagai modul mekanis dari peralatan penyimpanannya untuk memperbaiki tubuhnya yang rusak, ia mengambil sikap mendengarkan dengan penuh perhatian. Li Qian tidak membuat mereka terus bertanya-tanya. Ia langsung ke pokok permasalahan dan mengungkapkan pikirannya, yang baru saja ia sebut sebagai secercah harapan. Guru Zero, saya sebenarnya sudah membuat beberapa kemajuan dalam penelitian itu. Apakah menurutmu jika kita mengubah tubuh mekanisme menjadi tubuh manusia saat ini, situasi kita akan membaik? Jika kita benar-benar dapat mencapai hal ini, sungguh ada secercah harapan, bukan sekadar secercah harapan, melainkan sebuah peluang besar, kata Guru Ling. Dari nadanya, terlihat bahwa dia masih enggan menyerah dan ingin sekali menerobos krisis saat ini serta melarikan diri. Dia menatap Li Qian, tatapannya tajam, dan raut wajahnya mulai berubah serius. Seberapa besar harapanmu? Secara teori, seharusnya tidak ada masalah. Namun, Profesor Ling, Anda tahu bahwa penelitian besar seperti itu masih mengandung risiko. Li Qian tidak membuat pernyataan pasti. Sebenarnya, ia tidak berani berbicara tegas, karena alasan yang sangat sederhana. Hal itu sama sekali tidak berkaitan dengan kerendahan hati atau ketenangan. Ia hanya merasa tidak percaya diri sama sekali. Ya, transformasi ini sangat rumit, dan tingkat kesulitannya tidak kalah dengan evolusi hewan peliharaan legendaris, bahkan jauh lebih tinggi. Lagi pula, ini pertama kalinya saya mencobanya, jadi sejujurnya, risikonya sangat tinggi. Guru Ling merasakan kekhawatiran Li Qian dan bertanya langsung, katakan saja padaku, berapa peluang keberhasilannya? Setelah berpikir sejenak, Li Qian memberikan angka yang relatif objektif, sekitar 50%. Jadi setengah-setengah, kata Guru Ling, nadanya tidak berubah. Li Qian mengangguk. Meskipun saya enggan mengakuinya, dalam situasi saat ini, tingkat keberhasilannya hanya bisa mencapai level ini. Jika semua persiapan dilakukan dengan baik, tingkat keberhasilannya bisa meningkat sekitar 10%. Hahaha. 50%, setengah-setengah, itu sudah kemungkinan yang sangat tinggi. Li Qian, apalagi yang masih kamu khawatirkan? Jalani saja. Guru Ling tertawa terbahak-bahak. Dia yang biasanya pendiam, menjadi luar biasa berani dan tidak terkendali. Li Qian terkejut saat mendengar tawa Guru Ling, dan kemudian dia menyadari apa yang sedang terjadi.
Sekarang keadaannya sudah seperti ini, apalagi yang perlu diragukan. Jika percobaan transformasi ini gagal, hal terburuk yang dapat terjadi adalah kita binasa di sini. Pada saat ini, mereka berjuang untuk bertahan hidup melawan segala rintangan. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu lagi dan segera mengambil tindakan. Saat lingkaran pemanggilan menyala, sosok Crimson Moon langsung muncul di dalam gua gurun. Hizuki, beginilah, saat ini, situasi kita tidak optimis. Selanjutnya, Li Qian membutuhkan beberapa menit untuk menceritakan secara singkat pengalaman mereka selama beberapa hari terakhir dan situasi terkini. Setelah mendengar penjelasan Li Qian, Fei Yue langsung mengerti kesulitannya saat ini. Dia mengangguk dan langsung bertanya, Li Qian, berikan saja perintahnya. Apa yang harus kita lakukan? Melihat tekad di mata Fei Yue, Li Qian pun dipenuhi percaya diri. Baiklah, aku tak percaya dengan begitu banyak dari kita, yang berusaha sekuat tenaga dan mengabaikan segalanya, kita takkan mampu melawan secercah harapan. Setelah mengambil keputusan, Li Qian segera menjelaskan kepada Fei Yue. Dia adalah protagonis yang sangat diperlukan dalam percobaan transformasi ini, dan dia perlu membantu Li Qian menyiapkan susunan komposit ganda yang spesial. Formasi gabungan ganda ini harus mengandung dua subformasi, formasi transformasi kehidupan dan formasi transformasi roh. Apalagi susunan formasinya sangat unik. Kedua formasi ini bersarang bersama membentuk formasi gabungan ganda, yang cukup sulit untuk dieksekusi. Baru saja, ketika Li Qian menyerahkan tugas, sebagian besar pengetahuan yang diterimanya terkait dengan formasi komposit ganda ini. Begitu mereka punya rencana, mereka langsung mulai bekerja. Tidak hanya Li Qian dan Fei Yue, tetapi juga Sui Yuan dan Wu Yu dipanggil. Adapun Guru Lin, tokoh utama percobaan transformasi, ia memanfaatkan waktu untuk memahami energi kehidupan dan energi spiritual. Percobaan konversi yang akan datang sangat berbahaya, dan dia harus memahami karakteristik kedua energi ini sebelumnya. Waktu berlalu dengan cepat, dan 5 hari berlalu dengan cepat. Selama 5 hari ini, Li Qian dan keempat rekannya menyibukkan diri di gua gurun yang diperluas, mempersiapkan berbagai eksperimen. Percobaan ini sangat rumit, dan ada banyak pekerjaan persiapan yang harus dilakukan. 5 hari adalah hasil kerja keras mereka. Semua ini tercapai berkat bantuan Guru Ling yang mampu dengan cepat membuat berbagai alat bantu. Tentu saja, berbagai material luar biasa dalam peralatan penyimpanan Li Qian dan Guru Ling juga memainkan peran penting dalam hal ini. Li Qian menatap deretan instrumen di depannya dan mendesah panjang. Persiapannya akhirnya selesai. Selanjutnya, saatnya pengujian. Meskipun instrumen ini telah diproduksi, apakah instrumen tersebut dapat digunakan masih belum diketahui dan harus diuji. Bab 953. Di alam dimensi tingkat ke-10, di dalam gua gurun, Li Qian menatap deretan instrumen khusus di depannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Ia ragu-ragu, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia urungkan niatnya. Melihat hal ini, Guru Ling langsung bertanya, ada apa? Ada masalah lain. Mekanisasi dan transformasi daging dan darah membutuhkan jangkar inti, dan jangkar inti ini haruslah daging dan darah, khususnya daging dan darah yang berhubungan erat denganmu, Guru Zero, kata Li Qian sambil menggaruk kepalanya yang agak malu. Jangkar darah dan daging. Guru Ling tertegun sejenak setelah mendengar kata-kata Li Qian, lalu memfokuskan pandangannya pada Fei Yue. 2 era telah berlalu, jadi di mana dia akan menemukan daging dan darah untuk dijadikan jangkar. Di TKP, jika kita berbicara tentang jangkar daging dan darah yang terkait dengannya, sepertinya hanya Scarlet Moon yang tersisa. Li Qian tahu mengapa Guru Ling menatap Fei Yue, jadi dia melanjutkan, Guru Ling, Anda dan Fei Yue sama-sama dari klan Obsidian. Secara teori, menggunakan darah dagingnya sebagai jangkar seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Setelah berhenti sejenak dan menatap pikirannya, ia melanjutkan, namun, jangkar ini sebenarnya berfungsi sebagai template untuk menciptakan sesuatu dari ketiadaan selama eksperimen konversi. Dengan kata lain, jika eksperimen transformasi dilakukan dengan menggunakan daging dan darah Scarlet Moon sebagai jangkar, setelah transformasi selesai, kemungkinan besar kamu akan memperoleh semua karakteristiknya. Kata-kata Li Qian cukup bijaksana. Ketanyaannya, kemungkinannya tidak tinggi sama sekali, tetapi 100%. Mendengar ini, Fei Yue terdiam sejenak, lalu langsung menyadari maksudnya. Maksudmu, kalau Guru Ling menyelesaikan eksperimen transformasi, dia mungkin akan menjadi seorang wanita. Dia bertanya dengan agak ragu. Li Qian menatap Fei Yue, ekspresi sedikit malu muncul di wajahnya, lalu mengangguk. Li Qian memberikan jawaban yang mengiyakan. Suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi aneh. Untuk menekankan keunikan masalah ini, Li Qian menambahkan, lagi pula, setelah transformasi selesai, kalian berdua kemungkinan akan terlihat sangat mirip, seperti saudara kembar. Ini semua adalah informasi yang diperolehnya dari transfer pengetahuan yang diperoleh setelah penyelesaian dan penyerahan tugas. Saat Li Qian mencerna dan menyerap informasi ini, ekspresinya menjadi agak aneh. Saat itu, dia tengah memikirkan bagaimana cara membicarakan hal ini pada Guru Ling. Lagi pula, sulit bagi pria manapun yang hidup selama 2 era untuk tiba-tiba menjadi wanita muda yang lembut. Puff! Mendengar kata-kata Li Qian, Fei Yue membayangkan kejadian itu, dan membayangkannya, dia tidak bisa menahan tawa. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Li Qian, kamu dan Guru Ling harus membicarakannya baik-baik.
Aku yakin Guru Ling orang yang sangat pengertian dan pasti akan mengerti. Reaksi Fei Yue agak aneh, dan sedikit berlebihan. Melihat ini, Li Qian sedikit mengernyit, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya dan malah mengalihkan perhatiannya kepada Guru Ling. Sebenarnya itu terjadi tepat setelah konversi selesai. Setelah transformasinya selesai, dengan kekuatan Guru Zero dan penguasaan tubuh fisik yang luar biasa, ia tidak hanya akan mampu membalikkan jenis kelamin, tetapi ia bahkan bisa menjadi raksasa gunung. Tentu saja, pembalikan ini hanya di permukaan. Kromosom itu sendiri tidak dapat diubah. Menghadapi tatapan penuh tanya dari Li Qian, Guru Ling melirik ke sekeliling pemandangan di dalam gua. Pada saat ini, tidak hanya Fei Yue, tetapi juga ekspresi Wu Yu dan Sue Yuan menjadi aneh. Mereka semua berusaha keras menahan tawa, tampak ingin tertawa tetapi tidak berani. Guru Ling mencerna semuanya, lalu mendesah tak berdaya, mari kita mulai. Perubahan kecil ini tidak ada artinya dalam menghadapi krisis hidup atau mati. Li Qian mengangguk setelah mendengar ini, dan dia mencoba menyembunyikan ekspresi aneh di wajahnya, menjadi serius. Kalau begitu, ayo kita mulai. Terjebak dalam situasi berbahaya, Li Qian tak punya waktu untuk bersenang-senang lagi. Ia tiba-tiba menoleh dan menatap Fei Yue. Melihat Li Qian sedang menatapnya, Fei Yue langsung bertindak tanpa ragu. Ia mengumpulkan energi di ujung jarinya dan dengan lembut menusuk ujung tangannya yang lain. Dalam sekejap, setetes darah menyembur keluar dan menetes ke dalam tabung reaksi. Tanpa ragu, Li Qian mengambil tabung reaksi dan menuangkannya ke dalam cawan petri persegi panjang yang besar. Segera setelah itu, ia menyalakan instrumen dan mulai menyuntikkan berbagai larutan nutrisi ke dalam cawan petri. Dengan penyuntikan berbagai larutan nutrisi berwarna, cawan petri segera terisi. Li Qian berdiri diam di depan cawan petri raksasa itu, menatapnya. Setelah beberapa saat, ia menjentikkan pergelangan tangannya dan melemparkan bola penjinak binatang. Apa yang dilepaskannya adalah roh laut pasang surut. Roh laut pasang surut yang hanya berada pada level ke-6 pangkat kaisar. Setelah melepaskan roh laut pasang surut, Li Qian tidak ragu sejenak dan melambaikan tangannya lagi, melemparkan bola penjinak binatang. Kali ini yang dilepaskannya adalah seekor kucing berekor 8. Jin Yu, mulailah menyuntikkan energi tipe kehidupan ke dalam cawan petri. Li Qian segera menginstruksikan setelah melepaskan kedua binatang peliharaan tersebut. Mendengar perkataan Li Qian, roh laut pasang surut Jin Yu segera bertindak tanpa ragu, dan aliran energi hijau pucat mulai menyebar ke arah lokasi cawan kultur. Pada saat yang sama, tepat saat energi Jin Yu bersentuhan dengan cawan petri, rune yang tersusun rapat muncul di permukaan kaca cawan petri, yang merupakan susunan komposit ganda yang disebutkan Li Qian sebelumnya. Sebelumnya, Li Qian mengatakan bahwa formasi ini sulit dibentuk. Salah satu kesulitannya adalah formasi tersebut tidak sepenuhnya terbentuk di tanah. Sebagian besarnya perlu ditempatkan di cawan petri. Li Qian menatap deretan lampu yang menyala itu tanpa bergerak. Ia hanya menatapnya, tak bergerak, seperti sepotong kayu. Pada suatu saat, ia tiba-tiba berbicara dan memerintahkan kucing berekor 8. Kucing berekor 8, mulailah menyuntikkan energi mental. Saat energi kucing berekor 8 disuntikkan, serangkaian rune yang rumit muncul kembali di cawan petri. Susunan rune kompleks ini terjalin dengan susunan rune sebelumnya, dan akhirnya menyingkapkan hanya puncak gunung es dari susunan komposit ganda ini. Melihat formasi komposit ganda yang sepenuhnya menyala, Li Qian merasa sangat beruntung karena ia membawa beberapa binatang peliharaan. Jika mereka tidak membawa hewan peliharaan ini, mereka benar-benar akan hancur kali ini, bahkan tidak punya kesempatan untuk bertarung sampai mati. Dengan infus energi spiritual dan kehidupan, bola cahaya berputar yang langka dan tidak biasa muncul di dalam cawan petri. Secara bertahap, di dalam bola cahaya, embrio kecil mulai muncul dengan kecepatan yang terlihat dan mulai tumbuh. Melihat pemandangan ini, Li Qian tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Efek gabungan teknologi dan energi luar biasa ini benar-benar mengerikan. Bab 954. Sepertinya semuanya berjalan lancar. Di alam dimensi tingkat ke-10, di bawah lautan pasir, di dalam gua, Wu Yu mengamati embrio yang perlahan terbentuk di cawan petri, dengan senyum tipis di wajahnya. Ini baru permulaan. Kata Li Qian perlahan, ekspresinya tidak berubah, masih sangat hikmat. Kita harus bergegas. Fei Yue juga menatap embrio di cawan petri, ekspresinya agak aneh. Embrio di depanku dikulturkan menggunakan darahku sendiri. Perasaan ini cukup aneh. Saya selalu merasa ada semacam hubungan antara itu dan diri saya. Li Qian mengangguk dan menjelaskan situasi saat ini, meskipun tempat ini terpencil, jika kita tinggal terlalu lama, kita mungkin masih akan ketahuan. Mendengar hal ini, semua pria menjadi serius dan hikmat. Perkataan Li Qian tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, tetapi justru merupakan peringatan yang sesungguhnya. Tempat ini bukan tempat yang baik. Tampaknya aman untuk saat ini, tetapi Anda tidak pernah tahu kapan serangan akan terjadi. Guru Ling, sudah siap. Li Qian terus mengamati embrio di cawan petri, dan ketika merasa waktunya sudah tepat, ia segera mengingatkannya. Mendengar kata-kata Li Qian, Guru Ling segera mengambil tindakan tanpa ragu-ragu. Dia melangkah maju dan dengan tegas memasuki pusat formasi gabungan ganda. Susunan komposit ganda yang disusun oleh Fei Yue di depan kami memiliki dua mata susunan, satu di dalam cawan petri dan yang lainnya di ruang terbuka di sebelahnya. Saat ini, ruang terbuka tersebut telah tertutup rapat dengan segala macam pola susunan.
Melihat Guru Ling melangkah ke formasi gabungan ganda, Li Qian tiba-tiba menoleh dan melirik Fei Yue. Menerima sinyal dari Li Qian, Fei Yue mengangguk. Segera setelah itu, energi mentalnya yang kuat meledak dan menyebar. Tak lama kemudian, ia menyentuh susunan rune dalam cawan petri. Dengan masuknya kekuatan spiritual, perubahan terjadi pada saat berikutnya. Kemudian, rune pada susunan komposit ganda yang menghubungkan cawan petri dan tanah mulai berkedip terus-menerus, menjadi semakin cemerlang. Saat cahaya berkedip, rune pada susunan komposit ganda mulai mengalir, dan tak lama kemudian, rune ini hampir memenuhi sebagian besar ruang gua bawah tanah. Rune-rune ini begitu menyilaukan hingga menerangi seluruh gua bawah tanah. Di ujung lain dari formasi gabungan ganda, rune mulai menumpuk lapis demi lapis, dan dalam waktu singkat, mata susunan berbentuk pusaran besar terbentuk di tanah terbuka tak jauh dari sana. Guru Ling duduk di pusat susunan berbentuk pusaran ini. Melihat ini, Li Qian menghela napas panjang lega. Tatapannya tiba-tiba mengeras. Saat berikutnya, perubahan mulai muncul dalam inti susunan rune berbentuk pusaran. Di sana, Guru Ling duduk bersila, dan cairan kental berwarna abu-abu keperakan mulai merembes dari tubuhnya. Setelah mengamatinya dengan saksama, Li Qian segera mengenalinya sebagai logam cair yang diubah dari tubuh mekanik Guru Zero. Di bawah pengawasan ketat Li Qian, hanya dalam sekejap, tubuh Guru Zero berubah sepenuhnya menjadi logam cair. Logam cair tersebut mengembun dan membentuk bola logam seukuran wastafel. Tubuh Zero berubah menjadi logam cair, dan sebuah bola dengan kilauan putih susu perlahan muncul di hadapan semua orang. Itulah inti mekanis Guru Zero, yaitu percikan yang disebutkannya. Li Qian menatap inti mekanis yang melayang di depannya, ekspresinya tetap sama sekali tidak berubah. Semua perubahan yang baru saja terjadi hanyalah permulaan. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya pekerjaan persiapan. Tantangan sesungguhnya belum datang. Melihat bola cahaya yang berputar-putar, Li Qian berkedip dan menghela napas panjang. Dia berdiri di sana di gua bawah tanah, menunggu dengan tenang. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera sekitar 10 menit telah berlalu. Begitu merasakan waktunya tepat, Li Qian segera menoleh dan menatap Jin Yu, roh pasang surut, yang menunggu tak jauh darinya. Jin Yu, gunakan skill Life Dew. Saat perintah diberikan, Jin Yu mengambil tindakan, melepaskan skill Life Dew tanpa ragu-ragu. Hujan gerimis mulai turun. Hanya dalam beberapa saat, hujan dan kabut menyelimuti seluruh inti mekanis. Dengan demikian, dengan susunan rune yang menutupi tanah dan Life Dew yang memeliharanya di udara, cahaya aneh mulai memancar dari inti mekanis Guru Zero. Fei Yue menyadari perubahan itu dan, tidak yakin apa yang terjadi, segera bertanya, Li Qian, bagaimana keadaannya? Sejauh ini, semuanya berjalan cukup lancar. Tatapan Li Qian tetap tertuju pada inti mekanis Profesor Ling. Tanpa menoleh, ia menjawab, namun, apakah langkah selanjutnya dapat diselesaikan dan apakah eksperimen ini dapat berhasil bergantung pada Profesor Ling sendiri. Jika kita tidak bisa melewati langkah ini, Li Qian tidak melanjutkan bicaranya, tetapi implikasinya sudah sangat jelas. Aku percaya pada Guru Zero, dia pasti bisa melewati ini. Fei Yue berkata dengan tegas, juga menatap inti mekanis Guru Zero. Saya juga percaya pada Guru Ling, Sui Yuan menimpali. Sepanjang perjalanan, Guru Ling selalu melindungi mereka dan membimbing mereka keluar dari krisis demi krisis, memberi mereka kepercayaan diri yang besar. Baiklah, Fei Yue, Sui Yuan, dan Wu Yu, mulai sekarang aku serahkan tempat ini kepada kalian. Li Qian melirik ketiga wanita itu lalu memberikan instruksinya. Setelah berkata demikian, dia menghela napas panjang, lalu berteriak pelan, Minefield, buka. Saat bakat penjinak binatang bidang pikiran diaktifkan, pemandangan di depan mataku mengalami transformasi dramatis. Karena penyebarannya dikontrol secara sadar, target yang dicakup sangat jelas, selain Li Qian sendiri, hanya ada Tidalsi Spirit Golden Rain dan Guru Zero. Dalam ruang pikiran yang khusus, realitas hakiki terungkap. Sebuah roh yang tampak persis seperti Li Qian berdiri di sana, dan tidak jauh dari sana, Jin Yu, juga dalam bentuk roh laut pasang surut, muncul. Di arah lain, bola cahaya putih kabur melayang di udara. Itu adalah kesadaran Guru Zero. Meskipun Guru Ling tidak menaruh rasa waspada terhadapnya, Li Qian masih merasakan gelombang tekanan bahkan dalam bidang mental. Sumber aura yang menindas tidak lain adalah kesadaran Guru Zero. Ini juga menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan Guru Zero. Bab 955. Di dalam medan mental, Li Qian memandang Jin Yu, yang mempertahankan postur roh laut pasang surut, dan Guru Zero, yang berbentuk bola putih susu, dan tidak terkejut. Tepatnya, situasi ini adalah persis apa yang diharapkannya. Guru Ling, mari kita mulai memahaminya, kata Li Qian kepada Guru Ling. Setelah berkata demikian, dia memejamkan mata dan duduk bersila. Pada saat ini, dia ada di sini untuk berperan sebagai alat. Pertahankan kondisi medan mental Anda. Hanya ada satu alasan untuk melakukan ini. Menjaga kondisi mental yang stabil membantu Guru Nol memahami aturan-aturan sistem kehidupan. Ya, itu aturannya. Sebenarnya, alasan dia dibiasakan dengan energi sistem kehidupan sebelumnya adalah untuk meletakkan dasar bagi langkah ini. Inilah tujuan Li Qian yang sebenarnya. Agar Guru Zero dapat berubah dari makhluk mekanik menjadi makhluk berdarah daging, aturan-aturan sistem kehidupan tidak dapat dilewati. Belum lagi menguasai, mengerti, dan memahami itu penting.
Jika tidak, percobaan transformasi ini pasti gagal. Adapun Tidal Si Spirit Golden Rain, satu-satunya tujuan membawanya masuk adalah untuk dijadikan objek penelitian. Di alam pikiran, pencerahan dan pemahaman macam ini adalah yang paling efisien. Li Qian duduk bersila, memejamkan mata, dan bersiap berkonsentrasi sepenuh hati untuk menjaga kondisi mentalnya. Mempertahankan keadaan ini dalam waktu lama juga merupakan beban yang cukup besar baginya. Akan tetapi, saat dia menutup matanya, bersiap berkonsentrasi mempertahankan posisinya, suara Guru Zero tiba-tiba terdengar. Li Qian, buka matamu. Li Qian, yang kebingungan, membuka matanya. Ada apa, Guru Ling? Perhatikan baik-baik, itu akan bermanfaat bagimu, kata Guru Ling. Dia nampaknya tidak berminat untuk meneruskan penjelasannya. Namun, setelah mendengar ini, Li Qian membuka matanya tanpa ragu. Dia yakin bahwa Guru Ling tidak akan pernah menipunya. Jika memang begitu, lakukan saja seperti yang diinstruksikan. Memikirkan hal ini, Li Qian tidak ragu sedikit pun, matanya melebar, menatap tajam. Di bawah tatapannya, sebuah perubahan terjadi. Kesadaran Guru Zero, yaitu bola cahaya putih susu, langsung berubah dan mengembun menjadi sosok manusia. Sosok ini tampak persis seperti Guru Nol. Tepatnya, dia adalah Guru Nol. Setelah Guru Ling muncul, dia langsung duduk bersila dan mulai menatap Jin Yu dengan penuh perhatian. Li Qian melihat pemandangan ini dengan sedikit kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Guru Ling memintanya untuk melihatnya, tetapi tidak ada yang aneh. Apa yang harus dia lihat? Apa yang harus dia lihat? Jujur saja, mereka bahkan tidak memberiku petunjuk sedikit pun. Tepat saat Li Qian mengeluh dalam hati, sesuatu yang aneh terjadi, sebuah rune tiba-tiba muncul dari kesadaran Guru Ling. Sekarang, Li Qian benar-benar mengerti. Tanpa diragukan lagi, apa yang Guru Zero tunjukkan padanya adalah rune ini. Saat melihat rune ini, hati Li Qian langsung diliputi gelombang emosi. Selagi dia menonton, Li Qian menyadari bahwa, tanpa menyadarinya, dia telah sepenuhnya asyik dengan hal itu. Tidak jelas berapa lama waktu berlalu, tetapi ketika Li Qian bangun, dia terkejut menemukan bahwa rune yang muncul dari kesadaran Guru Zero telah mengalami perubahan baru. Awalnya, benda itu berputar di sekitar kesadaran Guru Zero. Li Qian melihatnya sekilas, dan benda itu berisi segala macam pengetahuan mekanik. Hanya dengan melihatnya saja, seolah-olah Anda dapat memahami semua pengetahuan terkait mekanika. Mekanika, ilmu material, teknik listrik, elektronika, perangkat lunak. Li Qian meyakini bahwa seorang pemula sekalipun dapat menjadi ahli mekanik dengan mengamati rune dalam waktu lama. Yang lebih menakutkan adalah jika Anda menatapnya dalam waktu lama, kesadaran Anda akan terperangkap di dalamnya. Tenggelam dalam setiap adegan. Semua gambar tersebut terkait dengan permesinan, termasuk pembuatan permesinan, pengendalian permesinan, dan energi permesinan. Apa ini? Li Qian bertanya secara naluriah setelah bangun. Saat suaranya keluar, suara Guru Zero bergema di ruang medan mental. Rune mekanis, lebih tepatnya, adalah aturan mekanis. Rune hanyalah pembawa aturan-aturan ini. Aturan mekanis. Li Qian bergumam pada dirinya sendiri setelah mendengar kata-kata Guru Ling. Dia mulai merenungkan kalimat itu dan memperoleh banyak wawasan darinya. Secara bertahap, saya mulai memahami beberapa misteri penting dari hal-hal yang luar biasa. Guru Ling tidak menjelaskan banyak hal, tetapi satu kalimat ini sudah cukup. Li Qian dapat membuat hubungan ke banyak informasi hanya dengan memikirkannya. Tak lama kemudian, ia membuat beberapa koneksi, dan kemudian, butiran keringat mulai muncul di dahinya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa setelah percobaan transformasi Guru Ling berhasil, dia mungkin dapat menerapkan percobaan itu kepada Li Lanying. Kalau dipikir-pikir lagi, ide itu sungguh naif. Jika itu benar-benar terjadi, kemungkinan besar akan menghancurkan kehidupan Li Lanying. Jika seseorang gagal memahami aturan percobaan transformasi ini, hasilnya pasti kematian. Sebaliknya, jika Anda memahami aturannya, tingkat keberhasilan Anda pasti akan lebih dari 50%. Sebelumnya, setelah menyelesaikan misi, informasi yang disuntikkan ke dalam dirinya sangat rumit, dan Li Qian hanya tahu apa itu, tetapi tidak tahu mengapa. Sekarang, setelah diterangi oleh Guru Ling, dia akhirnya mengerti. Sekarang saya mengerti alasannya. Pada saat itulah, ia teringat pada bakat senjata gabungan yang dimiliki Jabber. Jabber menanamkan bakat itu dalam pikirannya, tampaknya menggunakan rune. Sungai. Li Qian memperluas pemikirannya, dan pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa jalan legendaris telah terbuka untuknya. Lalu, apa saja aturan mata penglihatan sejatiku? Apa aturan telepati? Setelah memahami semuanya, lebih banyak pertanyaan segera muncul dalam benak Li Qian, dan secara bertahap, ia memperoleh pemahaman tertentu tentang hakikat bakat penjinak binatang. Sebelumnya, Guru Ling berkata bahwa membuka matanya akan bermanfaat baginya. Kini, Li Qian akhirnya menyadari bahwa ini bukan sekadar manfaat, melainkan kesempatan yang luar biasa. Saat ia tengah merenung, tiba-tiba ia mendapat kilasan wawasan, lalu tak dapat menahan tawa. Tunggu, mengapa aku harus bersusah payah seperti itu jika aku bisa menemukan sesuatu yang begitu dekat? Setelah bergumam pada dirinya sendiri, dia segera mulai menatap lebih saksama. Aku menatap rune yang ditunjukkan Guru Ling. Rune itu sangat misterius dan memancarkan kilau metalik. Di bawah tatapannya, lapisan kulit metalik tiba-tiba terkelupas dari permukaan rune.
Cangkang logamnya terkelupas seluruhnya, memperlihatkan sifat asli dari apa yang ada di dalamnya. Rune ungu pucat yang 7 atau 8 bagiannya mirip dengan aslinya. Li Qian menatap rune itu, membenamkan dirinya sekali lagi. Setelah beberapa saat, tanpa sadar ia berkata, jadi, inilah inti dari sistem mekanis. Bab 956. Setelah lapisan luar logam rune terkelupas, pola ungu pucat pun terungkap. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa seluruh rune telah berubah sedikit dibandingkan dengan aslinya. Li Qian menatap dengan saksama dan segera melihat bahwa rune ungu pucat itu mengandung segala macam pikiran. Saat mata Anda bertemu dengan matanya, pikiran Anda secara tidak sadar akan tertarik ke sana, dan seluruh keberadaan Anda akan mengembara seakan-akan lautan telah menyebar ke tempat yang tak berujung. Li Qian tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu sebelum dia akhirnya sadar. Ia menarik energi mentalnya yang menyebar dan mulai memfokuskan pandangannya. Apa yang disebut aturan mekanis, pada hakikat, berasal dari aturan mental. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, Li Qian benar-benar mengerti, atau setidaknya mengerti, hakikat aturan sistem mekanis. Rune metalik yang baru saja dilihatnya merupakan manifestasi dari aturan mekanis. Ia juga telah menemukan rune ungu pucat yang muncul setelah cangkang metalik terkelupas. Tanpa diragukan lagi, rune yang menunjukkan karakteristik seperti itu pastilah rune mental. Baru saja casing logamnya terkelupas, yang pasti dilakukan oleh Guru Zero. Karena tujuannya adalah mengubah tubuh mekanis kembali menjadi tubuh fisik, meninggalkan aturan-aturan sistem mekanis tidak dapat dihindari. Tepatnya, ini bukan tentang meninggalkan, tetapi tentang kembali ke hakikat. Pada saat ini, Li Qian akhirnya mengerti mengapa Guru Ling ingin dia membuka matanya dan melihat baik-baik. Karena kesempatan untuk terbebas dari keterbatasan dan kembali ke hakikat sejati sangatlah langka. Selain itu, saya seharusnya bisa memperoleh beberapa wawasan dari kesempatan ini. Memikirkan hal ini, Li Qian mulai menatap tajam pada rune ungu pucat yang terpampang penuh di sekujur tubuhnya. Guru Ling juga memperhatikan dengan saksama, tetapi orang yang sedang dilihatnya, atau lebih tepatnya, binatang peliharaannya, adalah roh laut pasang surut Jin Yu. Selanjutnya, waktu merupakan hal terpenting, dan ia harus memanfaatkan kesempatan untuk memahami aturan sistem kehidupan sesegera mungkin. Bahkan jika Anda tidak dapat memadatkan rune aturan untuk saat ini, atau hanya dapat memadatkan prototipe rune aturan, itu masih tidak masalah. Dengan tekad ini, Guru Ling mulai berkonsentrasi pada studinya. Dia merasa bahwa dengan bakatnya dan pengalaman yang terkumpul selama 2 era, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk memahami dasar-dasar aturan sistem kehidupan. Akibatnya, sebelum ia sempat memahami dasar-dasar aturan sistem kehidupannya sendiri, sesuatu yang mengejutkan terjadi tepat di depan matanya. Sejauh mata memandang, Li Qian yang tengah duduk bersila di ruang medan mental, memiliki cahaya redup yang berkedip-kedip di sampingnya. Mula-mula hanya ada cahaya yang berkedip-kedip, namun lama-kelamaan cahayanya makin lama makin intens. Akhirnya, betapa terkejutnya dia, sebuah jimat yang berkelap-kelip antara cahaya dan bayangan perlahan muncul di samping Li Qian. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa rune ini juga memiliki warna ungu muda di seluruh bagiannya. Bahkan tekstur internalnya pun 8 atau 9 bagian mirip dengan rune mental Guru Nol. Pemahaman seperti ini sungguh luar biasa. Guru Ling tak kuasa menahan diri untuk berseru dengan penuh emosi saat melihat pemandangan ini. Memikirkan bahwa dia bisa memahami dasar-dasar aturan sistem mentalnya sendiri setelah hanya menonton dalam waktu sesingkat itu. Dapat dikatakan bahwa dengan terbentuknya rune aturan spiritual yang baru lahir, jalan Li Qian menuju legenda sudah berjalan mulus. Tidak akan lama lagi sebelum saya berhasil naik ke peringkat legendaris. Di tengah perenungannya, secerca rasa menantang tiba-tiba muncul dalam hati Guru Ling. Li Qian memang anak ajaib, dan wajar saja kalau aku tak bisa dibandingkan dengannya. Tapi aku jauh lebih tua dan punya lebih banyak pengalaman daripada dia. Aku memang tak bisa menyamainya, tapi aku juga tak boleh terlalu jauh tertinggal. Didorong oleh semangat yang gigih ini, Guru Ling menjernihkan pikirannya dan mulai berkonsentrasi sepenuh hati pada studinya. Setelah beberapa saat, titik-titik cahaya redup mulai berkumpul di sekelilingnya. Titik-titik cahaya itu sangat redup, dan pada awalnya, mustahil untuk melihat warna apapun. Namun, seiring bertambahnya titik-titik cahaya, mereka bahkan cenderung menyatu menjadi gugusan cahaya, dan warna-warna di dalamnya perlahan-lahan menjadi jelas. Warnanya sebenarnya hijau pucat. Bola cahaya hijau pucat ini sungguh unik. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk menarik perhatian Anda dan membiarkan Anda menyaksikan pemandangan penuh warna dari segala sesuatu yang berkembang pesat dan penuh kehidupan. Cahaya hijau pucat itu mulai mengembun, dan perlahan-lahan, sebuah rune yang menyelimutinya muncul. Inilah aturan dan rune sistem kehidupan, atau lebih tepatnya, prototipe rune. Setelah meringkas dasar-dasar rune aturan, Guru Zero akhirnya menarik perhatiannya dan mengalihkan pandangannya dari tidal si Spirit Golden Rain ke tempat lain. Dengan sekilas pandang, dia melihat Li Qian, lalu dia membeku di tempat sekali lagi. Karena dia melihat bahwa pada saat ini, selain rune mental yang 80-90% mirip dengannya, bintik-bintik cahaya hijau pucat perlahan berkumpul di sekitar Li Qian. Ketika Guru Ling melihat ini, dia benar-benar putus asa. Saya berdiri di sana, tertegun, tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Bakat dan pemahaman seperti itu sungguh cukup untuk membuat seseorang putus asa, gumam Guru Ling dalam hati.
Kemudian, ia memejamkan mata lagi dan terus memahaminya. Karena Liqian belum terbangun dari keadaan meditasinya, sebaiknya aku tidak mengganggunya untuk saat ini. Terlebih lagi, saya baru memahami bentuk dasar rune aturan sistem kehidupan. Melanjutkan pemahaman dan meningkatkan pemahaman saya tentang aturan-aturan tersebut pasti akan sangat membantu eksperimen transformasi mendatang. Setelah beberapa saat, Liqian akhirnya tersadar dari kondisi meditasinya. Dia mengalihkan pandangannya dengan sedikit jengkel dan menatap Guru Ling. Saya benar-benar tidak menyadari bahwa saya telah jatuh ke dalam keadaan pencerahan dan untuk sesaat lupa tentang eksperimen transformasi Guru Ling. Dia melihat ke arah Guru Ling yang sedang duduk bersila, di mana dua rune, satu terang dan satu gelap, berputar di sekelilingnya. Mereka berputar di sekitar Guru Zero, seperti halnya planet yang berputar mengelilingi bintang. Guru Ling, sudah siap. Melihat rune hijau muda di samping Guru Ling, wajah Liqian berseri-seri gembira. Matanya tiba-tiba berbinar, dan sesaat kemudian, ia langsung bertindak, menarik medan mentalnya. Ketiga wanita itu, Fei Yue dan teman-temannya, yang berdiri di dalam gua di bawah gurun, melihat Liqian membuka matanya dan langsung bertanya, "Liqian, apa kabar?" Liqian dapat melihat bahwa di antara mereka, Fei Yue adalah orang yang paling ia sayangi. Mengingat hubungan antara Himeki dan Zero Sensei, wajar jika dia merasa sangat khawatir. Liqian tersenyum dan menatap Fei Yue dengan pandangan meyakinkan, "Jangan khawatir, semuanya berjalan lancar." Bab 957. Liqian terbangun dari keadaan meditasinya dan melirik ke lokasi di mana Guru Ling berada, di mana bola logam dan bola cahaya kabur masih tergantung. Liqian menatap tajam dan mendapati tidak ada yang aneh pada inti mekanis Guru Ling di inti susunan tersebut. Ia lalu mengalihkan pandangannya kembali ke cawan petri. Setelah periode perkembangan ini, dengan pemberian nutrisi secara terus-menerus, embrio dalam cawan petri telah terbentuk sepenuhnya dan menjadi bayi mungil. Melihat ini, Liqian mengangguk pada Fei Yue. Fei Yue langsung mengerti maksud Liqian dan menjawab dengan nada setuju. Begitu selesai berbicara, ia langsung bertindak. Saat dia menutup matanya dan sekali lagi memobilisasi kekuatan spiritualnya, rune mulai mengalir di cawan petri. Mereka tampak hidup, perlahan-lahan muncul ke permukaan cawan petri. Mula-mula, mereka hanya mengapung di larutan nutrisi, tetapi tak lama kemudian, mereka naik ke kulit bayi. Sesaat kemudian, seluruh tubuh bayi itu ditutupi dengan rune. Liqian telah memperhatikannya dengan saksama, dan ketika dia merasa waktunya tepat, dia segera mengulurkan tangan untuk menghentikannya, sambil berkata, "Sudah cukup." Dia menoleh untuk melihat titik kunci lain dalam formasi itu dan melanjutkan, "Kita bisa mulai di sini juga." Fei Yue segera membalikkan arah energi spiritualnya dan mulai mengendalikan titik kunci lain dari formasi gabungan. Saat dia menyalurkan energi mentalnya, rune mulai mengalir pada inti susunan itu, memengaruhi inti mekanis yang melekat padanya dan diselimuti kabut tipis. Seperti air laut yang membawa lumpur, inti mekanis Zero dibawa oleh rune susunan komposit, melewati dinding kaca, dan memasuki cawan petri. Setelah melakukan semua ini, Fei Yue mulai mengaktifkan formasi sepenuhnya, mengumpulkan energi spiritual dan yang berhubungan dengan kehidupan. Di sisi lain, Liqian sudah berjalan cepat dan mengambil bola logam yang ditinggalkan Guru Ling. Mengingat kekuatan inti mekanis Zero, bayi yang dibesarkan dengan darah Scarlet Moon ini pasti tidak akan sanggup menahannya. Pada saat itu, bahan-bahan teknik mesin yang berharga yang telah dikumpulkan Profesor Zero dengan usaha terbesar akan menjadi asetnya. Liqian hanya menonton tanpa melakukan gerakan apapun. Pada saat tertentu, ketika dia merasakan bahwa energi dalam cawan kultur di inti formasi mulai melonjak, dia mengirimkan bola logam itu keluar tanpa ragu-ragu. Bola logam itu mendekati cawan petri dan mencair kembali. Cairan abu-abu keperakan itu mengikuti rune dan menyerbu inti. Pada saat ini, area tersebut telah menjadi bola cahaya yang berkilauan, sehingga mustahil untuk melihat apapun dengan jelas. Setelah melakukan semua ini, Liqian mulai menatap dengan saksama. Keberhasilan eksperimen konversi ini bergantung pada Guru Ling sendiri, dan ia cukup yakin akan hal itu. Secara teori, Guru Zero telah meringkas dasar-dasar rune aturan tipe kehidupan, dan kemungkinan kegagalan telah dikurangi seminimal mungkin. Tentu saja, bahkan pada level ini, ia tidak dapat menjamin keberhasilannya 100%. Selain Liqian, Fei Yue, Sue Yuan, dan Wu Yu juga merasakan atmosfer yang menindas dan stagnan. Mereka semua tahu bahwa eksperimen konversi telah mencapai momen paling kritis, jadi mereka semua menyaksikan dengan saksama. Gemuruh, gemuruh. Tepat saat suasana di tempat kejadian perkara terasa agak menyesakkan, dengan keempatnya menatap tajam ke arah cahaya yang berkilauan di cawan petri, serangkaian suara menggelegar terdengar dari atas gua. Mendengar suara itu, Liqian langsung menghubungkannya dengan sesuatu, jantungnya berdebar kencang, dan wajahnya langsung muram. Oh, tidak. Ketiga wanita itu pun tersadar dari lamunan mereka, firasat buruk muncul di hati mereka. Mereka semua mendongak ke atas gua. Liqian menghela napas panjang, tatapannya tegas. Tanpa ragu sedikit pun, ia mengulurkan tangan dan mengeluarkan Defender 11 versi perbaikan. "Liqian, apa yang kau lakukan?" Fei Yue melihat tindakan Liqian dan langsung bertanya, wajahnya penuh kekhawatiran. "Sama sekali tidak boleh naik ke sana. Kalau kau naik sekarang, kau pasti akan mati," kata Wu Yu dengan tekad yang kuat. "Kami telah memasang susunan untuk menyegel tempat ini.
Secara teori, seharusnya tidak ada energi yang bocor. Keributan di tanah seharusnya hanya kecelakaan, Fei Yue menjelaskan dengan mendesak. Sambil tersenyum, Li Qian juga membuka tangannya yang lain, dan kumbang mekanis yang tampak hidup muncul di telapak tangannya. Saudari Wu Yu, Fei Yue, dan Sue Yuan, jangan khawatir, aku tidak akan melakukan hal bodoh. Dengan keributan seperti itu di tanah, mengingat sifat alam dimensi tingkat ke-10 ini, pastilah ada makhluk yang sangat kuat yang sedang beraksi. Bahkan mungkin makhluk buas legendaris atau setingkat dewa. Jika aku naik ke sana, itu sama saja dengan menyerahkan diriku kepada musuh. Melihat kekhawatiran di wajah Fei Yue, Li Qian melanjutkan, menjelaskan rencananya, aku berencana untuk meminta kumbang mekanik membawa Defender 11 untuk melihat apakah kita bisa menarik perhatian monster itu dan membawanya pergi. Itulah yang dipikirkannya, dan memang, itulah yang ia rencanakan. Ia mengeluarkan Defender 11 dan kumbang mekanik. Kumbang mekanik ini diberikan kepadanya oleh Guru Zero sebelum eksperimen dimulai. Kumbang ini jauh lebih kuat daripada kumbang mekanik biasa dan sangat cocok untuk menjalankan misi pengintaian. Setelah mendengarkan rencana Li Qian, Fei Yue merasa itu bisa dilaksanakan, jadi dia mengerahkan energi mentalnya untuk berkomunikasi dengan formasi dan membuka celah kecil di formasi pertahanan seluruh gua. Tanpa ragu sedikit pun, Li Qian melepaskan kumbang mekanik itu melalui lubang kecil. Tak lama kemudian, kumbang mekanik itu dilepaskan. Gemuruh, gemuruh. Di tanah, serangkaian suara dentuman lain terdengar, tak kalah keras dari sebelumnya. Sepertinya kumbang mekanik itu telah bersentuhan dengan binatang buas itu. Li Qian mendengarkan dengan saksama, tak berani lengah sedikit pun. Jantungnya mulai berdebar tak terkendali. Saat ini, ia hanya berharap kumbang mekanik itu bisa memancing binatang buas di tanah. Setelah memainkan semua kartunya, dia tidak punya pilihan lain lagi dan hanya bisa menaruh harapannya pada Defender 11. Wah! Sesaat kemudian, Li Qian menghela napas panjang, karena ia dapat merasakan keributan di tanah semakin mereda, yang menandakan bahwa binatang buas itu perlahan menjauh. Merasakan binatang buas itu menjauh, dia menarik perhatiannya dan melihat lagi ke arah Guru Zero, yang masih dalam kandungan, bertanya-tanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan. Karena dia tidak dapat mengendalikan proses selanjutnya, dia telah melakukan semua yang dia bisa dan seharusnya dia lakukan, jadi sisanya terserah pada Guru Ling. Li Qian, cepat berbalik. Li Qian menunggu dengan cemas ketika Fei Yue tiba-tiba berbicara dan memarahinya. Omelan ini membuatnya benar-benar bingung. Apa yang sedang terjadi? Namun, ia segera mengerti, karena pada saat itu, garis besar sosok manusia perlahan muncul dari bola cahaya di dalam cawan peti. Itu adalah seorang wanita dengan bentuk tubuh yang montok. Bahkan melalui lingkaran cahaya, fitur-fiturnya terlihat jelas. Bab 958. Melihat ini, Li Qian akhirnya mengerti mengapa Fei Yue berbalik. Kalau aku tidak berbalik, siapa tahu hal-hal apa saja yang tidak boleh aku lihat. Yang terpenting, perasaan kabur dan tidak jelas melalui tirai cahaya itu cukup memikat. Saat Li Qian memikirkan ini, sudut mulutnya berkedut tanpa sadar. Pikiran jahat macam apa ini? Anda harus tahu bahwa Guru Ling adalah pria dewasa yang baik. Sekalipun dia menyamar sebagai wanita muda yang cantik, itu tidak mengubah sifat aslinya. Jika Li Qian masih bisa memiliki pikiran-pikiran yang tidak pantas saat menghadapi guru seperti Guru Ling, dia hanya bisa mengatakan bahwa pikirannya pasti telah tercemar dan tidak lagi murni. Dia berbalik tanpa ragu-ragu. Meskipun dia tidak dapat melihat apa yang terjadi di belakangnya, senyum tipis muncul di wajahnya. Inti mekanis Zero dan bola logam bergabung ke dalamnya, menciptakan tubuh baru. Ini adalah salah satu hasil sementara dari percobaan transformasi. Hasil ini menjadi bukti yang cukup bahwa sejauh ini percobaan berjalan sangat lancar. Segala sesuatunya berjalan lancar dan mantap. Tepat ketika Li Qian mengira semuanya akan berjalan lancar, perubahan tak terduga tiba-tiba terjadi. Di tengah cahaya, sebuah rune perlahan muncul di atas kepala sosok yang kabur itu. Berikutnya, ada rune kedua. Li Qian, kemari dan lihat apa yang terjadi. Fei Yue langsung berseru setelah melihat pemandangan ini. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli untuk menghindari kecurigaan. Mendengar ini, Li Qian tidak membuang kata-kata dan segera berbalik untuk melihat. Dalam sekejap, ia melihat dua rune, satu terang dan satu gelap, melayang di atas kepala tubuh yang kabur itu. Dua rune berputar-putar, lalu salah satunya mulai bergoyang tak menentu. Li Qian menatap tajam namun tidak menemukan sesuatu yang aneh. Sejujurnya, situasi saat ini sebenarnya telah melampaui harapannya. Ini juga di luar kemampuan dan pemahamannya. Tidak perlu terburu-buru, itu harus menjadi penyesuaian Guru Ling sendiri, kata Li Qian. Meskipun dia tidak dapat memahami beberapa hal pada tahap ini, dia masih dapat melihat beberapa petunjuk. Misalnya, saat ini, tidak diragukan lagi, Guru Zero sendirilah yang memegang kendali. Li Qian tidak tahu apa yang sedang dia rencanakan. Tetapi dia tahu bahwa saat ini, satu-satunya hal yang dapat dilakukannya adalah tidak melakukan apapun. Kita lihat saja. Dia mengulurkan tangannya dan memberi isyarat untuk membungkam ketiga wanita itu, termasuk Fei Yue. Dan kemudian saya hanya menonton dengan tenang. Seiring berlalunya waktu, dan setelah waktu yang tidak diketahui, rune yang sudah berbahaya itu hancur total dengan suara bang yang keras. Ia berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya.
Titik-titik cahaya ini berkumpul di sekitar kepala Guru Ling, tetap terkondensasi dan tidak menyebar. Melihat rune mental yang telah hancur total menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan rune kehidupan yang tidak menunjukkan reaksi abnormal apapun, benak Li Qian dipenuhi dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya memikirkan sebuah kemungkinan. Dia menatap Fei Yue. Saat itu, Fei Yue juga menatapnya. Tatapan mereka bertemu, dan mereka berdua memahami makna di mata masing-masing. Setelah hening sejenak, Fei Yue akhirnya angkat bicara, mengutarakan tebakannya, kurasa aku tahu secara garis besar apa tujuan Zero Sensei melakukan ini. Li Qian tetap diam. Mendengar ini, Wu Yu dan Sue Yuan menatapnya dengan mata penuh tanya. Jelas, tak seorang pun dari mereka memahami inti persoalannya. Tanpa jeda, Fei Yue melanjutkan, rune aturan tipe mental ini mungkin sengaja dihancurkan oleh Guru Ling sendiri. Wu Yu dan Sue Yuan bahkan lebih bingung setelah mendengar ini. Mereka semua telah mendengar tentang aturan dan rune. Ini adalah kunci apakah seorang penjinak binatang dapat maju ke level legendaris. Sebelumnya, mereka berdua hanya mendengar bahwa para penjinak binatang mencoba segala cara dan mengabaikan segalanya untuk memahami dan memadatkan rune aturan. Namun ini adalah pertama kalinya mereka melihat sekumpulan aturan dan rune yang telah dipahami dan diringkas menjadi hancur. Terlebih lagi, dilihat dari apa yang dikatakan Fei Yue, Zero Sensei lah yang mengambil inisiatif untuk melakukannya. Mendengar ini, kedua wanita itu benar-benar bingung. Fei Yue tidak memberikan penjelasan apapun. Ia menatap Li Qian dan bertanya, setahu saya, kekuatan Guru Ling sudah mencapai puncak tingkat dewa rendah di zaman kita. Selama bertahun-tahun, kekuatannya tidak hanya tidak membaik, tetapi malah menurun. Li Qian, tahukah kamu kenapa? Li Qian mengangguk sedikit dan menyuarakan tebakannya, aturannya tidak sama. Jawabannya seperti menambah hinaan atas luka bagi Wu Yu dan Sue Yuan, membuat mereka makin bingung. Namun, Fei Yue mengangguk setuju, lalu bergumam pada dirinya sendiri sambil mendesah, ya, tidak semua aturan itu sama. Teka-teki macam apa yang kalian berdua mainkan? Wu Yu, wanita bersayap, menggaruk kepalanya dan bertanya langsung. Li Qian tersenyum dan menatap Wu Yu, wanita bersayap itu. Alasan Guru Ling ingin menghancurkan rune aturan asli saat ini adalah untuk menghancurkan dan kemudian membangun. Tanpa ragu, dia melanjutkan, rune Guru Zero adalah rune aturan spiritual yang didasarkan pada pemahamannya tentang aturan langit dan bumi di era ketiga. Namun, era ketiga telah hancur dan tak ada lagi. Kita sekarang berada di era kelima, dan aturan langit dan bumi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Di lingkungan ini, rune spiritualnya, yang berasal dari era ketiga, menjadi seperti air tanpa akar dan pohon tanpa batang. Wajar jika seseorang tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempur yang seharusnya dimiliki pada levelnya saat ini, atau bahkan mengalami kemunduran secara bertahap. Mendengar penjelasan Li Qian, Wu Yu langsung mengerti. Oh, begitu. Jadi, setelah Guru Ling menghancurkan rune aturan tipe mental ini, apakah itu berarti beliau perlu membentuk kembali rune aturan yang sesuai dengan zaman kita? Li Qian mengangguk dan memberikan jawaban setuju, ya, itulah mengapa saya merasa keberanian Guru Ling jauh melampaui penjinak binatang biasa. Mematahkan rune lama dan membentuk rune baru adalah hal yang sangat berbahaya. Satu gerakan salah, kau bisa mati seketika. Selain itu, kekuatan rune yang baru terbentuk jelas tidak sebaik rune lama. Hal ini pasti akan menyebabkan penurunan kekuatan jangka pendek. Fei Yue mengangguk, lalu menambahkan, namun, hal ini perlu dilakukan, karena hanya dengan menghancurkan rune lama dan memadatkan rune baru, dia bisa melangkah lebih jauh. Jika tidak, dia tidak akan pernah mampu menembus batasan kekuatannya saat ini. Dengan pengalaman Guru Ling yang luas dan bakatnya yang luar biasa, saya yakin langkah ini pasti tidak akan menjadi masalah baginya, kata Li Qian sambil tersenyum, penuh percaya diri. Bab 959. Setelah memahami tujuan Guru Ling dalam melanggar aturan rune, Li Qian segera duduk bersila dan mulai memahaminya. Terlepas dari apa yang terjadi selanjutnya. Apakah mereka bisa meninggalkan tempat neraka ini atau tidak, saat ini, yang terpenting adalah memahaminya. Pemandangan seorang ahli tingkat dewa menghancurkan rune aturan lamanya dan memadatkan rune aturan baru adalah kesempatan sekali seumur hidup. Siapapun yang dapat memahami konsep ini akan memperoleh sesuatu dari menyaksikan proses ini. Terlebih lagi, semua orang yang hadir, apakah itu Li Qian atau ketiga wanita Fei Yue, semuanya adalah jenius di mata para penjinak binatang biasa. Bagaimana mungkin pemahaman mereka buruk? Jangan hanya berdiri dan menonton, menyia-nyiakan kesempatan sekali seumur hidup ini, kata Li Qian sambil menatap Fei Yue dan kedua wanita lainnya. Tanpa henti, ia melanjutkan, alasan Guru Ling menunjukkan proses pemecahan rune lama dan pemadatan rune baru secara keseluruhan mungkin untuk memberi kita kesempatan mengalaminya secara langsung dan mempelajarinya sendiri. Bagaimana mungkin kita membiarkan kesempatan seperti itu berlalu begitu saja? Diingatkan oleh Li Qian, ketiga wanita Fei Yue semuanya menyadari apa yang sedang terjadi. Mereka juga duduk bersila dan mulai bermeditasi. Saat Li Qian duduk bersila dan mulai bermeditasi, sebuah rune redup muncul dari atas kepalanya. Itu adalah rune ungu pucat, sekitar 80–90% mirip dengan rune Zero sebelum runtuh. Tanpa diragukan lagi, ini juga merupakan rune tipe roh. Ketiga wanita itu tak dapat menahan diri untuk melebarkan mata mereka saat melihat tanda ungu pucat terpancar dari kepala Li Qian.
Mereka menatap Li Qian, mata mereka dipenuhi kengerian. Dia baru menjadi roh suci dalam waktu singkat, jadi bagaimana dia bisa memahami dasar-dasar aturan dan bahkan rune yang kental? Saya tidak dapat memahaminya sama sekali. Ini sungguh keterlaluan. Pada saat ini, bahkan Fei Yue, yang memiliki tingkat kekuatan tertinggi, merasakan krisis. Li Qian telah memahami dasar-dasar aturan, yang berarti bahwa jalannya ke depan, hingga ke level legendaris, akan berjalan mulus. Dalam situasi ini, keunggulan level seseorang kemungkinan akan hilang dalam waktu singkat. Saat itu, dibandingkan dengan Li Qian, dia hanya bisa memandangnya dari jauh. Jika Fei Yue telah mengembangkan rasa krisis, maka Wu Yu dan Sue Yuan berada di bawah tekanan besar. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Li Qian telah memahami dasar-dasar aturan tanpa bersuara. Mereka sudah jauh tertinggal. Dalam situasi ini, jika mereka tidak berusaha semaksimal mungkin untuk mengejar ketertinggalan, mereka mungkin akan tertinggal nantinya. Harus diakui, karena kontrak tersebut, Li Qian tidak mungkin meninggalkan mereka, dan mereka bukanlah orang seperti itu. Akan tetapi, kekuatan mereka tidaklah memadai, jadi selama pertempuran mereka hanya dapat mengamati dari pinggir lapangan dan bertindak sebagai penentu suasana, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin mereka lihat. Mereka tidak ingin menjadi beban atau menjadi seperti aksesori. Keempatnya menatap tajam perubahan yang terjadi. Maka, di bawah tatapan penuh perhatian mereka, titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di atas kepala sosok yang samar itu mulai berubah. Di pusat titik-titik cahaya ini, sebuah objek mirip lubang hitam perlahan muncul. Objek menyerupai lubang hitam ini menarik semua titik cahaya di sekitarnya segera setelah kemunculannya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang berdempetan, menyerbu ke dalam lubang hitam hampir seketika, seperti burung layang-layang yang kembali ke sarangnya. Terdengar suara ledakan keras. Lubang hitam itu meledak seketika, dan sebuah rune baru muncul di hadapan Li Qian dan rekan-rekannya. Rune ini sangat mirip dengan rune ungu pucat yang baru saja dipahami Li Qian. Tentu saja, dibandingkan dengan rune ungu pucat milik Li Qian, rune baru milik Buruling berkilauan dan mempesona. Perbandingan langsung antara keduanya seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang terang. Perbedaannya cukup jelas. Terlebih lagi, cahaya yang terpancar dari permukaan rune yang direformasi ini tidak hanya tidak meredup seiring waktu, tetapi malah menjadi semakin terang. Pada satu titik, cahayanya tampak mencapai puncak, begitu terangnya hingga hampir menyilaukan. Berdengung. Tiba-tiba, tanpa peringatan sedikit pun, cahaya yang terpancar dari permukaan rune itu lenyap sepenuhnya. Tidak ada satupun rincian yang bocor. Lapisan kristal tembus cahaya tampak terbentuk di bagian luar rune. Kristal tersebut membentuk belah ketupat ganda, yang membungkus seluruh rune. Jadi, dari kejauhan, seluruh rune, termasuk kristal di sekitarnya, tampak seperti sepotong ember yang sempurna. Li Qian menatap batu ambar itu, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Ini adalah dewa. Wajah Fei Yue juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Guru Zero memang telah meringkas kembali rune aturan, dan secara mengejutkan, dia mengubahnya menjadi keilahian dalam waktu yang singkat. Sekali lagi melangkah ke alam dewa, hasil ini membuat semua orang yang hadir terdiam. Lalu tibalah saatnya kegembiraan luar biasa. Percobaan transformasi itu berhasil, dan Buruling juga memanfaatkan kesempatan ini untuk memadatkan kembali hakikat ilahinya, yang merupakan suatu kebahagiaan besar bagi mereka. Akan tetapi, kegembiraan di wajah mereka tidak bertahan lama, karena saat itu. Gemuruh, gemuruh. Suara-suara yang sudah tak asing lagi dari langit-langit gua dan tanah terdengar lagi. Jantung Li Qian berdebar kencang saat mendengar suara itu. Binatang buas di darat kembali begitu cepat, hanya ada satu kesimpulan, pembela nol. 11 dari Universitas Penjinak Binatang Sanbar telah meninggal. Sudah lama sekali. Li Qian menganggapnya tidak dapat dipercaya. Lapisan tipis keringat tanpa disadari merembes dari dahinya. Di samping mereka, ekspresi ketiga wanita itu, termasuk Fei Yue, juga langsung membeku. Apa yang harus kita lakukan? Binatang buas itu pasti sudah kembali. Kata Wu Yu. Berapa lama Defender Nol? 11mu bertahan. Waktu sesingkat itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia mungkin binatang buas tingkat dewa. Kita dalam masalah. Saat Wu Yu mengucapkan kata-kata itu, seluruh cahaya di dalam gua langsung lenyap. Segera setelah itu, semua rune arai di tanah dan di cawan peti meredup dalam sekejap. Saat suara retakan terdengar, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di cawan peti. Tidak, dia dalam masalah. Dia akan sangat menderita. Dengan suara dentuman keras, sesosok tubuh montok berkilauan putih keperakan, yang wajahnya tertutup, perlahan muncul dari cawan peti yang pecah. Saat melangkah keluar, dia mengeluarkan suara yang agak dingin. Meski suaranya dingin, namun tidak menyakitkan telinga. Sebaliknya, suaranya menyenangkan. Saat cahaya terus surut, sosok yang tidak dikenal muncul di hadapan Li Qian dan teman-temannya. Itu adalah seorang wanita dengan kulit berwarna gandum dan bertanduk, sama seperti Fei Yue. Dia sedikit lebih pendek dari Fei Yue, tetapi tingginya masih lebih dari 1,8 meter. Dia memancarkan aura heroik dan mengagumkan, bagaikan seorang jenderal wanita yang kembali dari medan perang. Li Qian awalnya mengira tubuh ini, yang dikultivasikan dengan darah Fei Yue, akan sangat mirip dengannya, seperti saudara kembar. Yang mengejutkannya, tubuh yang muncul dari cawan peti tidak terlalu mirip dengan Fei Yue.
Meski sangat indah, ia memiliki keindahan yang berbeda. Bab 960. Guru Zero muncul dari cawan petri, kini berubah menjadi seorang wanita cantik jelita dari klan Obsidian. Melihat ini, Li Qian secara naluriah menghindari kontak mata, tatapannya menjauh. Tentu saja ada juga beberapa keraguan dan pertanyaan. Karena Guru Zero berjalan keluar dengan lambat, mengenakan wajah yang tidak dikenalnya sebagai seorang wanita klan Obsidian. Anehnya, wajah wanita klan Obsidian yang tidak dikenal itu sama sekali tidak mirip dengan wajah Scarlet Moon. Secara teori, tubuh yang dikultivasikan menggunakan sel Scarlet Moon seharusnya sangat mirip dengannya. Dari perspektif ini, Guru Nol pasti telah campur tangan secara artifisial ketika tubuh itu terkondensasi. Akan tetapi, ia tidak segera kembali ke keadaan semula, yang membuat Li Qian bingung. Meskipun Li Qian bingung, dia tidak menanyakannya karena musuh yang dihadapi sangat tangguh. Dia melihat versi baru Guru Zero dan berkata dengan nada agak cemas, "Guru Zero, ada pria besar di tanah yang akan turun." Guru Ling berkata dengan tenang, "Saya mengerti. Kalian semua tetap di sini dan jangan gegabah. Serahkan sisanya kepada saya." Setelah mengatakan itu, Guru Zero melirik Fei Yue. Fei Yue langsung mengerti maksudnya dan segera menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengaktifkan formasi di dalam gua. Formasi itu diaktifkan, dan saat berikutnya, sebuah celah muncul di layar cahaya yang dibentuk oleh rune formasi, dekat dengan arah datangnya getaran. Tatapan Guru Ling menajam saat dia melihat celah itu. Dia melangkah maju, dan seluruh tubuhnya lenyap di celah itu, lenyap tanpa jejak. Sementara itu, di sisi lain, Li Qian dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi gembira di wajah mereka saat melihat Guru Ling pergi. Hebat! Dengan Guru Ling yang memimpin, monster itu seharusnya tidak bisa melompat-lompat terlalu lama, kata Wu Yu bersemangat. Ya, akhirnya kita selamat, timpal Sue Yuan. Fei Yue menggelengkan kepalanya pelan. Masih terlalu dini untuk mengatakan kita selamat. Kita hanya bisa bilang kita berhasil melewati krisis ini untuk sementara. Li Qian tidak membahas masalah itu, dan diam-diam bergerak ke sisi Fei Yue. Di bawah tatapan bingung Fei Yue, Li Qian bertanya pelan, Fei Yue, aku ingin bertanya, ada apa dengan penampilan Guru Ling? Batuk-batuk-batuk. Begitu Li Qian mengatakan ini, Fei Yue tertegun sejenak, lalu dia mulai batuk dengan hebat. Reaksi seperti itu sungguh tidak biasa, dan Li Qian langsung mengerti bahwa pasti ada rahasia yang tak terkatakan yang terlibat. Baiklah, sebaiknya kau tanyakan sendiri pada Guru Ling. Fei Yue memelototi Li Qian dengan tajam, memilih untuk mengabaikan pertanyaan itu. Aku takut dipukuli, Li Qian terkekeh dan berkata jujur. Mendengar ini, Fei Yue tidak dapat menahan diri untuk memutar matanya. Dia menjawab dengan kesal, kamu takut dipukuli, tapi aku tidak. Kamu adalah Dewi Klan Obsidian, dia seharusnya tidak memukulmu, kata Li Qian dengan tenang. Mendengar ini, Fei Yue tak kuasa menahan diri untuk melirik Li Qian lagi, matanya penuh dengan kebencian. Tepat saat Li Qian dan Fei Yue saling berbisik, di sisi lain, di padang pasir tidak jauh dari gua. Dengan suara keras, sesosok makhluk melesat ke angkasa dan keluar dari padang pasir. Tubuhnya ditutupi baju besi berwarna putih perak, dan dia terbang ke udara seperti pelangi. Dia melayang di udara, memegang pedang panjang yang berkilau dingin. Dia menatap pasir di bawah tanah, tatapannya tenang, seperti laut yang dalam dan dingin. Ledakan. Pada suatu saat, pasir itu tiba-tiba meledak, dan sesosok makhluk besar, disertai awan debu, muncul di hadapannya. Saat melihat makhluk besar yang tiba-tiba muncul, sosok lentur yang melayang di udara, diselimuti baju besi putih perak, tiba-tiba mulai bergerak. Sambil memegang pedang panjang, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menembak. Kecepatannya begitu tinggi hingga seolah-olah menembus penghalang ruang dan dalam sekejap, dia tiba di depan makhluk raksasa itu. Garis cahaya itu bertabrakan langsung dengan objek raksasa, lalu menyimpang dari jalurnya dan melesat ke tempat lain. Makhluk besar itu, yang terkena seberkas cahaya, meraung keras seolah-olah merasakan sakit yang amat sangat. Cahaya itu dibiaskan ke arah lain, berubah kembali menjadi sosok wanita berbaju besi putih perak. Pada titik ini, badai pasir berangsur-angsur mereda, dan gunung raksasa itu dapat terlihat dengan jelas. Itu adalah kadal besar, sebesar gunung kecil. Kadal raksasa ini ditutupi sisik berwarna ungu dan biru, membuatnya tampak megah. Matanya merah saat menatap tajam sosok putih keperakan di udara. Kadal raksasa ini adalah binatang buas yang sama yang telah dipancing oleh Defender 11 milik Li Qian sebelum kembali. Tentu saja, sosok putih perak yang melayang di udara adalah Guru Zero. Manusia dan binatang itu telah bertarung berkali-kali sejak mereka bertemu. Sebelumnya berada di lapisan pasir. Dengan satu orang dan satu tangan, hampir seluruhnya Guru Zero yang menghancurkan kadal raksasa itu. Kadal petir air beku ini memiliki atribut air, es, dan petir, yang membuat kekuatan serangannya tak tertandingi. Belum lagi dewa tingkat rendah yang baru saja maju, bahkan dewa tingkat rendah yang berpengalaman pun mungkin tak akan mampu menandinginya dalam hal ini. Melayang di udara, Guru Zero memandang kadal petir air dingin dan bergumam pada dirinya sendiri. Ia tidak cepat dan pertahanannya tidak bagus, itulah yang kubutuhkan untuk melawannya. Kamu akan menjadi kandidat yang baik untuk boneka roh. Tanpa ragu, Guru Zero berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerang maju sekali lagi. Ledakan-ledakan-ledakan. Ledakan mengerikan terdengar tanpa henti.
Pasir dan kerikil berputar-putar, energi meluap kemana-mana. Sekalipun ada perbedaan gaya bertarung, tidak akan mudah bagi Zero untuk mengalahkan kadal raksasa ini. Guru Ling merasakan energi yang terus terpancar keluar dan sedikit mengernyit. Ini merepotkan, kita harus menyelesaikannya dengan cepat, kata Guru Ling. Jika binatang buas lain penghuni gurun ini melihat situasi ini, dia pun akan terpaksa menyelinap pergi. Jelas, ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihatnya. Guru Ling menatap kadal raksasa di tanah. Tubuhnya penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Khususnya, 2 luka di punggung dan dahinya begitu dalam sehingga tulangnya hampir terlihat. Sayangnya, vitalitas kadal guntur air dingin terlalu kuat. Bahkan dengan luka parah seperti itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan pingsan. Melihat kadal guntur air dingin yang ganas dan pantang menyerah, mata Guru Zero sedikit menyipit. Kita harus mengambil tindakan tegas. Sambil memikirkan hal ini, pada saat berikutnya, sebuah pedang semi-transparan mulai terbentuk di depan matanya. Pedang tembus pandang ini tampak biasa saja, namun saat ditembakkan, pedang ini tampak sangat aneh. Ia hampir sepenuhnya mengabaikan tindakan pertahanan apapun dan, seperti lembu tanah liat yang tenggelam ke laut, menusuk kepala kadal guntur air dingin. Bersambung,